Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim KTI dari Universitas Muria Balikpapan ingin mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Metode Pembelajaran Blended Learning System untuk mempermudah pembelajaran anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Aditya Gustian Putra. Nama saya Grace Charity. Nama saya Angelia Sobono. Berikut pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Angelia Sobono. Kita masuk dalam pembahasan. Dalam kehidupan saat ini, tidak lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik dari perubahan gaya hidup, perubahan gaya bahasa, dan perubahan etika perilaku yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya perubahan yang terus terjadi, manusia terus menjalani yang namanya penyesuaian atau adaptasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, setiap harinya selalu ada perubahan-perubahan baru yang terjadi yang terkadang membuat beberapa kelompok masyarakat sulit untuk beradaptasi. Seperti yang kita ketahui bersama, di era digital 4.0, segala sesuatu dipermudah dengan bantuan teknologi digital, terlebih dalam bidang pendidikan anak usia dini. Pengertian anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian Blended Learning System. Menurut Sembler, pembelajaran blended learning system merupakan pembelajaran campuran yang menggabungkan aktivitas tatap muka yang terstruktur dan praktek dunia nyata. Sistem pembelajaran ini dilakukan dengan online, pelatihan ruang kelas, dan pengalaman belajar yang memiliki kelemahan utama. Pendekatan blended learning system menggunakan kekuatan yang masing-masing melawan kelemahan yang lainnya. Pengertian blended learning dengan sistem rotation classroom. Menurut Brooke, bahwa model rotasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 model instruksional, antara lain: yang pertama, station rotation model. Model pembelajaran station rotation model adalah metode pembelajaran yang melakukan pendekatan dengan tepat, mulai dari merancang rencana pembelajaran terlebih dahulu, kesiapan perangkat lunak, membuat jadwal pelajaran, dan evaluasi penilaian yang mudah dipahami oleh peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lab rotation. Lab rotation ini menggunakan model pembelajaran dengan diikuti instruksi yang dilaksanakan secara mandiri dan dilanjutkan dengan menggunakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu flipped classroom. Model pembelajaran ini dilakukan dengan sistem peserta didik mengakses materi pembelajaran secara online yang dipadukan dengan metode pembelajaran dengan sistem siswa mempersiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran secara tatap muka oleh instruksi tenaga pendidik atau guru. Yang keempat atau yang terakhir yaitu individual rotation. Model pembelajaran ini menggunakan sistem peserta didik memiliki jadwal yang diatur secara sistematik dengan menerapkan 2 media pembelajaran, antara lain online learning dan offline learning, dan memiliki target pembelajaran yang lebih spesifik dengan kebutuhan belajar peserta didik. Blended learning system juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama yaitu sistem ini dapat meningkatkan hasil belajar anak, terutama bagi anak usia dini. Yang kedua, sistem ini dapat meningkatkan hubungan komunikasi pada 2 model pembelajaran, yaitu lingkungan belajar yang berbasis ruang kelas atau face-to-face dan lingkungan belajar secara virtual atau daring online. Yang ketiga, pembelajaran ini juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dan bervariasi. Adapun beberapa kelemahan dari sistem ini. Yang pertama, peserta didik atau anak-anak memiliki kecenderungan mengabaikan aspek sosial. Yang kedua,
proses pembelajaran dan mengajarnya lebih cenderung ke arah tugas proyek ketimbang observasi secara langsung, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pemahaman yang maksimal secara langsung. Yang ketiga, peran guru yang berubah dari yang semula menguasai teknik pembelajaran langsung, kini harus dituntut mengetahui teknik pembelajaran dan teknologi, sehingga banyak tenaga pendidik yang masih kurang menguasai atau buta teknologi. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah kami adalah kajian literatur atau studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial dengan menelusuri, membaca, dan mencatat data historis, serta mengolah bahan penelitian, yang juga berkaitan dengan data pustaka berupa buku atau jurnal terkait dengan judul karya ilmiah yang akan diteliti. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami, berdasarkan pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran blended learning system dengan model pembelajaran rotation classroom merupakan cara yang efektif pada masa new normal, di mana pada model pembelajaran ini peserta didik ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok belajar dengan sistem rolling secara bergantian, di mana kelompok belajar pertama melakukan pembelajaran melalui tatap muka atau face to face, sedangkan kelompok belajar yang kedua melakukan pembelajaran melalui daring online atau learning, disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan secara konsisten. Dari secara keseluruhan, metode pembelajaran ini memiliki banyak keunggulan yang membuat model pembelajaran ini lebih baik ketimbang pembelajaran yang secara penuh dilakukan online atau e-learning, maupun juga pembelajaran dengan cara penuh dilakukan secara tatap muka atau face to face. Sekian dari presentasi KTI kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Salam semangat, hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.